Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan siap mengikuti perkuliahan pada hari ini ya. Baiklah, sebelum memasuki perkuliahan, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kuliah hari ini lancar dan diberikan kemudahan serta berkah nantinya. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik hasil perikanan di mata kuliah pengetahuan bahan baku. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang karakteristik dari hasil-hasil perikanan, Ibu mau menyamakan persepsi dulu. Apa arti ikan menurut kalian? Karena yang kita tahu ada, kalau kita berbicara tentang ichtiologi, ikan yang dinamakan ikan adalah hewan vertebrata yang menggunakan insang sebagai organ pernapasan. Sedangkan kalau di sini kita di hasil-hasil perikanan ini, karakteristik hasil perikanan, kita akan berbicara tentang ikan menurut Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Jadi di sini skupnya lebih luas. Ikan adalah organisme yang seluruh dan sebagian hidupnya berada di perairan. Jadi tidak hanya Pisces, tapi juga tripang, kura-kura, lamun, udang, kodok, beberapa jenis rumput laut, hingga ular juga termasuk dalam hasil perikanan di sini. Nah, selanjutnya untuk penggolongan ikan tadi berdasarkan undang-undang, di sini dijelaskan lebih detail pada pasal 6 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, yang termasuk dalam Undang-Undang Hasil Perikanan itu ada Pisces, contohnya ikan, bandeng, lele, gabus. Nah, untuk krustase, ini jenis udang-udangan seperti kepiting, lobster. Dan untuk moluska di sini adalah hewan bertubuh lunak seperti kerang-kerangan. Nah, untuk Coelenterata di sini seperti ubur-ubur, contohnya Echinodermata. Kita ulas lagi ya. Echinodermata itu kelompok seperti jenis apa? Seperti bulu babi, tripang, lalu amfibi, kalian pasti tahu, kodok tadi, reptil, itu seperti ular, mamalia, dan alga, beberapa jenis alga seperti yang sering kalian lihat, Eusema cottoni yang ada di amal. Lalu juga ada sargassum, ada glacilaria, ada Eusema spinosum, dan lain-lain. Nah, kalian perlu tahu nih contoh-contohnya. Jadi di sini skup dari ikan itu sendiri ada banyak. Jadi kalau kita bicara tentang hasil perikanan, berarti berbagai hal tadi, organisme yang sebagian atau seluruh hidupnya tinggal di perairan. Next ya. Sekarang Ibu mau tanya, setelah kalian tahu tadi sedikit banyak tentang apa saja sih hasil perikanan itu tadi. Nah, kira-kira apa pentingnya untuk mempelajari mata kuliah ini? Pengetahuan bahan baku. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Baik, yang pertama, karena semuanya itu bisa dimanfaatkan berperan besar dalam bidang pangan. Ikan, lalu juga rumput laut, banyak sekali untuk olahan produk pangan. Yang kedua, kosmetika. Banyak sekali produk-produk yang sekarang menggunakan rumput laut, termasuk tesis Ibu juga sunscreen dari rumput laut. Lalu juga ada kesehatan. Di bidang kesehatan, kalau kalian tahu, limbah dari kepiting, kitin, cangkangnya itu bisa dibuat menjadi chitosan yang bermanfaat sebagai anti kolesterol. Lalu juga bisa dibuat pakan. Tulang ikan, kepala ikan yang tidak terpakai itu bisa jadikan tepung, ditepungkan lalu menjadi pakan ikan. Selanjutnya, alasan yang terbesar adalah kita itu tinggal di negara maritim, yang 70% lebih itu adalah kelautan, perairan.
Nah, terlebih kalian yang di sini sekarang tinggal di Kuta Tarakan, di pulau, yang daerah pesisir, harusnya kalian tahu mana saja yang berpotensi untuk bisa dimanfaatkan, baik itu jadi pangan, kosmetik, kesehatan, pakan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, pengelompokan hasil perikanan ini didasarkan atas habitatnya. Yang pertama ada darat dan juga ada di laut. Hasil perikanan darat contohnya di mana sih? Di danau, di sungai, di rawa, dan di hasil perikanan budidaya seperti tambak, kolam, sawah. Lalu selanjutnya untuk hasil perikanan laut ini dikelompokkan juga berdasarkan tempat hidupnya, ikan demersal. Ada yang masih ingat ikan demersal dan juga ikan pelagis. Bedanya di mana? Ya, yang demersal itu ada hidup di daerah dasar, sedangkan pelagis di permukaan air laut. Sedangkan pelagis ini di sini aja pelagis besar dan pelagis kecil. Nah, ikan pelagis ini biasanya yang berpotensi untuk ekonomi. Lalu juga ada anadromus sama katadromus. Ini ikan yang beruaya atau berpindah. Jadi waktu masih bayi di laut, nanti pas udah gede di air tawar. Dan juga kebalikannya, katadromus, ada yang kecilnya di air tawar lalu ke air laut. Nah, ini contohnya seperti apa? Ikan sidat, ikan salmon. Nah, ini ikan-ikan kayak omega 3 ya. Ini seperti ikan-ikan, nah ini menurut habitatnya. Selanjutnya, kita membahas tentang karakteristik ikan sebagai bahan baku. Di sini ikan sebagai bahan baku itu ada 4 alasan. Pertama, wide variety of species. Spesiesnya itu banyak sekali. Kalian tadi aja lihat itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Belum lagi kalau kita kelompokkan lagi berdasarkan tempat hidup. Satu pengelompokan seperti golongan alga aja yang ada di Indonesia itu ada lebih dari 72. Itu yang teridentifikasi. Apalagi yang belum teridentifikasi tentu masih banyak. Jadi jumlah spesiesnya yang luas dan banyak itu. Yang kedua karakteristiknya adalah inconsistency of supply. Di sini ikan tidak konsisten ada jumlahnya tiap tahun. Terlebih untuk ikan-ikan yang berupa ikan laut hasil tangkapan, tentu saja itu ada faktor alam, lingkungan, alat tangkap itu juga berpengaruh. Lalu yang ketiga ada perishable food, yaitu artinya ikan mudah sekali rusak. Jadi karakteristik ikan yang mudah sekali rusak, jadi kita itu harus cepat 3C. Pertama, kita harus menggunakan rantai dingin. Karena kalau suhunya nggak dijaga, maka kandungan dari ikan itu akan rusak. Karena dia mudah rusak. Pertama, jadi ada istilah 3C. Cold, clean, and careful. Jadi kita tetap pada suhu dingin, menjaga kebersihan karena ini nanti mikroba akan mempercepat pembusukan. Yang ketiga adalah careful, hati-hati. Jangan sampai ada luka, robek. Nah, itu menurunkan nilai jual juga untuk ikan-ikan ekonomis tinggi, khususnya ekspor ya. Selanjutnya ada instability of fish component. Nah, dalam ikan itu, seperti kalian tahu, komponen kimianya ada apa? Protein, lemak, vitamin, air, terutama yang paling banyak. Nah itu, biasanya air yang banyak ini membuat cepat sekali ada mikroba. Selanjutnya protein. Protein yang tinggi, kalau penanganan tidak bagus, maka terjadi denaturasi, proteinnya rusak. Terus yang ketiga, itu tadi ya contohnya lemak, misalnya lemaknya rusak, jadi akan teroksidasi. Jadi kalau kita misal goreng, mudah mengalami ketengikan atau rancidity. Nah, ini karena instability of fish component tadi. Komponennya bagus, tapi kalau penanganannya nggak bagus dan penanganannya salah, maka kita sia-sia, tidak dapat proteinnya, lemaknya, bahkan malah mempercepat proses pembusukan. Jadi kita makan nggak dapat gizinya, tapi malah sakit. Karena misal histaminnya jadi lebih tinggi, akhirnya kita kena skromboid gitu. Selanjutnya faktor-faktor yang harus diperhatikan itu apa sih untuk memilih ikan sebagai bahan baku, contohnya misal bahan baku pangan. Pertama, aspek kesehatan.
Yang kedua, kesehatan di sini misalnya ikan itu tidak mengandung racun dan tidak ada bakteri yang bisa membahayakan kesehatan kita. Terus yang kedua, tentu saja ini harus diuji ya. Terus yang kedua ada kesegaran. Nah, untuk kesegaran ini kita bisa uji pakai organoleptik, pakai mata, pakai kita cium, indera pengecap, indera penciuman kita dengan uji organoleptik tentunya. Terus yang ketiga, uji kita harus tentunya harus aman. Aman di sini dari apa? Pertama, nanti saya jelaskan, ini dulu ya. Untuk tingkat kontaminasi pada ikan, itu biasanya disebabkan oleh faktor-faktor lingkungannya. Pertama ada suhu, lalu salinitas. Salinitas itu kadar garam. Lalu juga ada pakan. Kalau ini untuk yang budidaya, biasanya kandungan pakannya apa? Ada tambahan atau tidak? Terus selanjutnya ada cara pemanenan atau alat tangkap yang digunakan. Nah, di sini untuk pemanenan atau alat tangkap yang digunakan, ini berpengaruh sekali untuk kesegaran ikan. Pasti beda kandungan nutrisi dari ikan yang kalian tangkap langsung dibunuh, sama yang kalian tangkap tapi menggelepar-gelepar dulu tanpa, atau menggelepar-gelepar dahulu sampai dia mati, sama yang langsung mati. Kira-kira mana yang lebih cepat, mana yang lebih fresh? Yang langsung mati atau dibiarkan sampai mati? Alasannya apa? Nah, untuk nanti yang bisa silahkan komen di Classroom setelah postingan ini atau di setelah postingan ini nanti ya. Nah, itu membedakan mana yang lebih mudah busuk ketika cara penangkapan atau mematikannya salah. Selanjutnya juga ada penanganan pasca panen. Nah, ini tadi harus menggunakan 3C tadi. Cold, cleanse, and careful. Terus selanjutnya kedekatan dengan rumah penduduk. Nah, ini bisa jadi ada cemaran rumah tangga, cemaran dari limbah rumah tangga maksudnya. Terus selanjutnya ada biosecurity. Nah, ini dari lingkungan tercemar atau tidak. Nah, selanjutnya tadi ya, untuk bagaimana memilih keamanan bahan pangan, nah kita harus terlepas dari bahaya-bahaya, yaitu bahaya biologi, bahaya kimia, dan bahaya fisika atau fisik. Nah, di sini bahaya biologi itu apa? Bahaya biologi itu misalnya dari parasit, dari bakteri, virus. Nah, bedanya itu ini, kalau bakteri itu organisme bersel tunggal yang hidup secara individu. Tapi kalau parasit dan virus itu harus hidup di inang, ada inangnya dulu dia baru bisa hidup. Nah, parasit ini biasanya hidup di usus atau di hewan. Nah, ini untuk bahaya biologi tadi ya, virus, bakteri. Selanjutnya kita bahas tadi contohnya tentang bahaya biologi, yaitu bakteri. Ini contohnya ada Salmonella typhosa, biasanya kalian bisa tipes. Terus selanjutnya ada Escherichia coli. Dua-duanya ini bakteri patogen ya. Bakteri patogen itu bakteri yang bisa merusak kesehatan manusia yang memakannya tadi. Escherichia coli ini biasanya kalau di air yang kotor. Nah, penanganan untuk pengolahan ikan, misal yang airnya nggak bagus, ada Escherichia coli yang melebihi ambang batas. Nah, ini kita kalau makan bisa keracunan atau mules. Selanjutnya ada parasit, contohnya Capillaria, Pseudothera nova, lalu ada virus seperti limfositis, epitelemia. Nah, itu contoh-contoh dari bahaya biologi. Sekarang kita bahas bahaya kimia. Bahaya kimia ini kita bagi jadi 3. Pertama, bahaya kimia alami yang memang ada. Contohnya apa? Kalau bahaya kimia dari ikan yang alami memang ada. Contohnya itu adalah kayak ikan buntal. Pernah lihat kan ya berita seluruh keluarganya meninggal gara-gara makan ikan buntal. Nah, ini karena secara alami ikan buntal itu emang punya racun di tubuhnya. Ada bagian tertentu yang menyimpan racun. Makanya kalau nggak terlalu pandai mengolah ikan buntal, nggak usah coba-coba dulu lah ya. Mana yang harus dibuang, mana yang dibuang harus racun. Itu kan harus selain tahu eksperimen, juga secara pengalaman harus tahu, secara empiris harus tahu ya.
Terus selanjutnya ada sengaja ditambahkan, misalnya kita ada hormon atau biar cepat panen, ikan cepat besar, nah disuntikkan dengan sengaja dengan dosis yang melebihi sehingga nanti berbahaya bagi kesehatan kita. Selanjutnya juga tidak sengaja ditambahkan, misalnya cemaran seperti itu. Selanjutnya adalah bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini yang bisa kita lihat secara fisik. Itu seperti contoh serpihan logam, lalu ada partikel kaca, potongan plastik, batu atau pecahan karang, tulang, atau cangkang. Ini termasuk bahaya-bahaya fisik. Bahaya fisik yang akhirnya tidak aman, walaupun misalnya produknya bagus, tapi ada bahaya fisik ini. Nah, biasanya kalau di perusahaan di sini nanti di tahap akhir setelah semuanya beres pasti ada namanya metal detektor untuk mendeteksi adanya bahaya-bahaya fisik seperti logam-logam seperti itu. Nah, untuk pertemuan tentang karakteristik bahan baku hasil perikanan cukup sekian. Nanti selanjutnya setelah Ibu upload, nanti kalian bisa bertanya dan juga bisa berkomentar tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu ajukan. Silahkan komentari, silahkan menjawab, dan apabila tidak tahu, nanti kita lanjutkan di Zoom meeting sebagai interaksi selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sejahtera, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.